Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini akan diselenggarakan ujian komisi doktor atas nama Jalaluddin Rahmat NIM 801030993. Program studi dirasa Islamiyah, konsentrasi pemikiran Islam. Tempat tanggal lahir Bandung 29 Agustus 49. Pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 dari PDIP Pak. Ya. Pendidikan sarjana S1 pada jurusan penerangan Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran Bandung tahun 76. Program magister pada program pasca sarjana Iowa State University of Science and Technology (AMS), Iowa, Amerika Serikat, jurusan Journalism and Mass Communication tahun 84. Program doktor pada pasca sarjana UIN Al-Azhar Makassar, konsentrasi pemikiran Islam tahun 2009 sampai sekarang. Propendo saya gampangkan disertasi dengan judul Asal Usul Sunnah Sahabat, studi historiografi atas tarikh tasyrik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dan promosi saya buka. Para promotor dalam sidang ini adalah Profesor Dr. H. Ahmad bin Sewangman, guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Al-Azhar Makassar. Profesor Dr. H. Muhammad Yasin Makarima, guru besar dalam bidang ilmu pemikiran Islam pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Al-Azhar Makassar. Profesor Dr. Fil H. Kamaluddin Amin Yaman, guru besar dalam bidang ilmu hadis pada Fakultas Adat dan Humaniora UIN Al-Azhar Makassar, sekaligus sekarang ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia. Penguji lainnya adalah Profesor Dr. H. Abdurrahim Yunus Yaman, guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam pada Fakultas Adat dan Humaniora UIN Al-Azhar Makassar. Profesor Dr. H. Arifuddin Ahmad MAG, guru besar dalam bidang ilmu ulumul hadis pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Al-Azhar Makassar. Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rashid SC MA, doktor dalam bidang ilmu teologi Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Al-Azhar. Profesor Dr. H.A. Kadir Yasin MS, guru besar dalam bidang ilmu peradilan Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Al-Azhar. Saudara Profesor disilakan menyampaikan abstrak disertasi selama 10 menit. Bisa. Bapak Rektor yang terhormat, Bapak anggota Dewan Munakis, hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Pada zaman Abdullah bin Zubair, Abdullah anak Umar memberikan fatwa tentang haji tamattu berdasarkan ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Orang-orang berkata kepada Ibnu Umar, "Mengapa engkau menentang bapakmu? Bukankah ia telah melarang haji tamattu?" Ibnu Umar berkata, "Afa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ahaqqu an tattabi'u sunnatahu au Umar?" Manakah yang lebih berhak diikuti, sunnah Rasulullah atau sunnah Umar? Pada zaman sahabat telah muncul persoalan mana yang harus didahulukan, sunnah Rasulullah atau sunnah sahabat. Ibnu Umar memilih sunnah Rasulullah walaupun dia harus menentang sunnah ayahnya. Pada perkembangan tarikh tasyri', sunnah sahabat perlahan-lahan tetapi pasti menjadi salah satu sumber syarah. 3 tahun yang lalu Maktabat Ar-Rasail Al-Jami'iyah Al-Alamiyah menerbitkan jilid ke-47 Qaulus Sahabi Uziyah Al-Amal Bih, ditulis oleh Anas Muhammad Ridho. Buku tersebut menjelaskan kehujahan sunnah sahabat walaupun sunnah itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ustaz Dr. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, seorang guru besar usul fikih di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Su'ud di Riyadh, menulis buku Mukhalafatus Sahabah lil Hadithin Nabawi untuk mempertahankan kedudukan sunnah sahabat vis-a-vis sunnah Nabi. Sunnah sahabat sekarang telah menjadi sumber syara yang ketiga. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 46 alasan tentang kehujahan sunnah sahabat. Para imam mazhab Ahlus Sunnah, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa kaul sahabat, sunnah sahabat, fatwa sahabat atau madhab sahabat dengan perbedaan sedikit adalah hujah. Ada 3 jenis sunnah sahabat. Percepat. Ada 3 jenis sunnah sahabat. Sunnah sahabat yang sejalan dengan dan merupakan pelaksanaan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tadwinul Quran. Ada sunnah sahabat yang menggantikan sunnah Nabi seperti sholat tarawih. Ada sunnah sahabat yang berlawanan dengan sunnah Nabi seperti kasus haji tamattu yang disebutkan oleh Ibn Umar dan Rada'ah al-Kabir seperti yang diuraikan oleh An-Namlah. Masalah penelitian ini adalah dari mana sunnah sahabat itu berasal. Tentu saja dari para sahabat, tapi tidak semua sahabat mendukung atau terlibat dalam sunnah sahabat. Apa latar belakang teologis dan ideologis yang membedakan di antara pendukung sunnah sahabat dan pendukung sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya menggunakan metode historis untuk memecahkan 3 masalah itu. Metode sejarah yang digunakan adalah metode abduktif dengan menggunakan data-data yang kaya dari kitab-kitab Rijalul Hadis, berbagai mu'jam dan kitab-kitab sejarah. Ilmu al-jarh wa ta'dil memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu dilengkapi dengan disiplin ilmu yang lain. Di sini ilmu ini adalah historiografi. Penelitian saya berdasarkan metode historis abduktif menunjukkan adanya 2 pandangan teologis yang berbeda di antara pendukung sunnah dan sunnah sahabat. Perbedaan itu berkaitan dengan pandangan tentang wasiat. Kelompok sunnah sahabat menolak adanya wasiat. Ini berasal dari pandangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya maksum dalam urusan agama. Penunjukan pengganti semeninggalnya termasuk urusan politik. Dalam urusan seperti ini ucapan dan perilaku Nabi tidak dianggap nas, tapi bagian dari ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka boleh menolak wasiat Nabi. Di antara ahli-ahli sejarah yang mendukung kelompok ini adalah Leone Caetani, seorang pangeran Itali yang menulis 3 buku tebal tentang sejarah Islam, Annali dell'Islam. Saya bawa bukunya di sini. Pada jilid kedua, Caetani menyatakan bahwa Nabi tidak pernah berwasiat karena maut menyergapnya mendadak. La fine fosse tanto vicina. Sir Thomas Arnold hampir mengajukan teori yang sama. Pada hari-hari terakhirnya kesehatan Nabi begitu buruk sehingga dengan mengutip Oliver Cromwell yang melukiskan keadaan Nabi so decomposed in body and mind that he could not attend to that matter. Jadi menurut Arnold tidak perlu kita berpikir mengapa orang jenius
Yang mahir berorganisasi itu mengabaikan rencana masa depan masyarakat religius yang dibentuknya. Dalam buku yang lain, Arnold menegaskan bahwa tribalisme jahiliyah recognize no hereditary principle in its primitive forms of political life and left the member of the tribe entirely free to select their own leader. P. Lamont menyebutnya l'instinct égalitaire des Arabes dalam Le Berceau de l'Islam. Semua teori sejarawan di atas ditolak oleh sejarawan Muslim Dr. Diauddin Ar-Rayes dalam An-Nazariyatus Siyasiyah Al-Islamiyah. Menurut Rayes, Nabi tidak berwasiat bukan karena sakitnya terlalu berat, bukan karena tribalisme, bukan karena insting egaliter. Beliau tidak berwasiat karena ia ingin menyerahkan kepemimpinan pada kehendak rakyat, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, bukan pada tribalisme jahiliyah, juga bukan pada sistem dinastik. Walhasil, menurut kelompok ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak berwasiat, tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat. Pada kelompok lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dengan alasan teologis. Nabi maksum secara mutlak. Ia harus dipatuhi baik pada urusan akidah, ibadah ritual, atau urusan agama, tapi juga ia harus dipatuhi dalam urusan sosial politik. Jadi jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali sebagai pelanjutnya, mereka juga harus mematuhinya. Buat kelompok ini, Nabi tidak pernah berijtihad. Semua ucapan, perbuatan, dan takrirnya adalah nas yang harus diikuti. Ahli sejarah yang mendukung pendapat ini adalah Emile Tiang. Ia berkata bahwa berbeda dengan Syiah, Sunisme merumuskan hukum publiknya, le droit public, setelah ada fakta. Sementara Syiisme merumuskan hukum publiknya sebelum fakta. Walhasil di kalangan ulama Sunni, teori-teori tentang tidak adanya pewasiatan secara turun-temurun dirumuskan karena kenyataan sejarah bahwa pemegang kekuasaan sepeninggal Nabi bukanlah keturunan Nabi. Selain Tian, Montgomery Watt juga menegaskan bahwa tradisi Arab yang sebenarnya ialah pewarisan kekuasaan berdasarkan keturunan. Watt menyebutkan prestasi yang paling penting dari Bani Umayyah ialah mempertahankan kekhalifahan dalam satu keluarga selama hampir 1 abad. Apakah betul Nabi tidak berwasiat? Disertasi saya mengemukakan hadis-hadis beserta analisis jarh wa ta'dil terhadapnya yang menunjukkan bahwa Nabi berwasiat. Di samping itu Al-Quran juga menegaskan tradisi para Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga berwasiat. Wilford Madlung dalam bukunya yang saya perlihatkan juga di sini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tradisi pewarisan kepemimpinan sangat Qurani. Walhasil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat karena wasiat adalah masalah politik, maka pemegang kekuasaan sepanjang sejarah berusaha untuk menghilangkan gagasan wasiat itu dengan melaknat pembawa wasiat, mentahrib riwayat wasiat, mendaifkan dan mengecam rawi wasiat, mempersekusi pengikut wasiat sejak Bani Umayyah sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kita persilakan penguji pertama Bapak Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rashid LC MA. Waktunya 7 menit Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Ketua Pasca dan seluruh penguji serta promotor yang saya hormati, tak lupa Promopendos, selamat atas promosinya hari ini. Kesempatan ini saya hanya ingin mengemukakan 2 hal karena mengingat keterbatasan waktu. Pertama, bahwa tulisan ini sebenarnya, penelitian ini sebenarnya yang paling kita harapkan bagaimana supaya tulisan penelitian Promopendos ini bisa mengajak umat untuk bisa bersatu. Apalagi posisi Promopendos sebagai tokoh nasional itu sangat diharapkan. Walaupun ketika kita membaca hasil penelitian Promopendos, sepertinya harapan itu sangat jauh dari apa yang disebut dengan upaya takrib bainal mazhabain, terutama Sunni dan Syiah. Kenapa? Karena penelitian Promopendos di sini betul-betul menggiring untuk memojokkan sahabat.
Sesungguhnya kalau saya tadinya bergembira dengan melihat teman-teman di WhatsApp itu ada upaya untuk melakukan takrib itu, tetapi saya sangka kalau tokoh Kang Jalal sendiri tidak menyahut upaya itu. Sesungguhnya apa yang ditulis oleh Kang Jalal di sini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena kalau kita membaca buku-buku seperti misalnya Biharul Anwar, itu ditulis oleh Al-Majlisi, itu terdiri dari 35 jilid, luar biasa, itu ditulis oleh tokoh Syiah. Tetapi sayangnya karena 5 jilid dari 35 itu berisi sabus sahabah. Sekira apa yang dikemukakan Kang Jalal di sini bukan sesuatu yang baru, semua ada di situ sesungguhnya. Dan saya harap supaya ya benar-benar dalam konteks keindonesiaan betul-betul Kang Jalal di sini punya visi bagaimana bisa mentakrib bainal mazhabain ini, karena di sini sebenarnya posisi kita sebagai intelektual ya nasionalis. Itu satu, Pak. Yang kedua, penelitian ini sesungguhnya ada sesuatu istilah yang Kang Jalal gunakan, yaitu mempolarisasi sahabat menjadi dua, yaitu Ra'yawaniyin dan Wahyawaniyin, di mana Kang Jalal mengkategorikan sahabat ada kelompok dalam kelompok wahyu, ada juga dalam kelompok akal. Nah, diposisikanlah di sini misalnya seperti Umar bin Khattab itu sebagai golongan yang Ra'yawaniyin, sementara Ali adalah Wahyawaniyin. Padahal sesungguhnya kalau kita mau membaca sejarah yang dengan data yang konkret seperti yang metodologi yang Kang Jalal gunakan, sesungguhnya dua ini tidak betul. Karena sahabat satu sisi mereka sebenarnya berada pada wahyawaniyin, tetapi di sisi yang lain mereka juga berada pada aqlaniyin. Tidak ada polarisasi seperti itu. Nah, misalnya katakanlah kita ambil contoh, karena sesungguhnya kritik-kritik sahabat kepada yang dikatakan kepada Nabi itu sebenarnya bukan yang dikritik itu adalah kebijakan Nabi, karena para sahabat itu menyadari bahwa perilaku Nabi itu terbagi dua. Ada perilaku yang bersifat kebijakan, ada perilaku Nabi yang bersifat ajaran. Yang dikritik di sini sesungguhnya adalah bukan ajaran, tetapi yang dikritik adalah kebijakan Nabi. Katakanlah misalnya seperti contoh ketika Habab bin Munzir dalam peristiwa Perang Badar, saya pikir Kang Jalal sangat arif. Ketika Nabi memposisikan tentara di suatu tempat, kemudian Habab bin Munzir mengkritik, "Ya Rasul, apakah ini berdasarkan ketetapan pikiranmu sendiri, kebijakanmu sendiri, ataukah ini memang petunjuk dari wahyu?" Tapi ketika Nabi mengatakan ini adalah pikiranku sendiri, maka Habab bin Munzir ini mengusulkan untuk pindah tempat, dan Nabi pun mengapresiasi itu. Dan ini artinya bahwa hal seperti ini adalah biasa, jangan lagi di kota-kota. Kemudian misalnya sama halnya persoalan tragedi hari Kamis yang Kang Jalal juga ini, bahwa salah satu kritikan Kang Jalal kepada Umar itu karena seolah-olah menganggap bahwa Umar ini tidak menyampaikan pesan Nabi, di mana seolah-olah Kang Jalal memang menggiring mengatakan bahwa Nabi meninggalkan wasiat. Padahal sesungguhnya di sini kalau kita mau jujur bahwa di situ kecerdasan Umar bin Khattab, karena yang dilihat Umar di situ adalah posisi Nabi ketika memanggil Ali itu adalah kebijakannya, persoalan kebijakan kepemimpinan, bukan persoalan wahyu, bukan persoalan ajaran. Karena kalau persoalan ajaran sebenarnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu sudah turun, dan di situ menjelaskan bahwa agama ini sudah sempurna. Jadi tidak perlu lagi diotak-atik. Karena itu kalau yang dipanggilkan Ali ini bukan persoalan agama, maka tidak perlulah kita panggil Ali. Di situ sebenarnya persoalan sebenarnya. Jadi karena itu mempolarisasi misalnya Umar sebagai golongan Ra'yawaniyin, kemudian itu menjadi ajang kritikan, kemudian yang lain misalnya Ali sebagai Wahyanabiyin, kemudian itu menjadi kita mendukung Ali, itu saya kira tidak tepat, karena keduanya ada fakta sejarah, keduanya berlaku. Katakanlah misalnya ketika satu buku Dr. Muhammad Rawas dalam bukunya mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita mau gali sejarah, di sana ada bukti konkret bahwa 16 kali di sini dikatakan annal Qur'an al-Karima nazala muwafiqan li Umar bin fi 16 masalah. 16 persoalan ayat Al-Qur'an itu turun justru melegitimate kebijakan-kebijakan Umar. Itu pertanda bahwa apa yang ditetapkan oleh Umar itu adalah suatu kecerdasan.
Dan ini saya kira ada dalam diurai oleh dia mengutip pendapat As-Suyuti. Nah, kemudian misalnya contoh yang lain, misalnya ketika Abdullah bin Salul meninggal, lalu kemudian Nabi bergegas untuk menyolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian pada waktu itu Umar mengatakan, "Ya Rasul, jangan disolati." Kenapa? Karena beliau ini adalah tokoh munafik. Kemudian pada saat itu Nabi mengundurkan diri, kemudian datang ayat, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Lalu kemudian Nabi tidak menyolati. Artinya bahwa persoalan-persoalan seperti adalah hal yang lumrah terjadi, dan tidak boleh kita jadikan alasan bahwa itu adalah polarisasi antara Wahyanuddin dengan Aqlaniyin. Nah, karena itu misalnya Ali bin Abi Thalib, kita misalnya polarisasi menjadi dia golongan akal, golongan wahyu. Padahal sesungguhnya banyak sekali bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Ali adalah golongan akal. Tapi bukan berarti lepas dari wahyu. Contoh misalnya ketika Umar menetapkan hukuman cambuk bertambah 80 kali dari 40 kali sebelumnya. Itu usulan Ali bin Abi Thalib kepada